Karena memang kalau kita renungkan, seluruh organ tubuh kita ini bisa menghasilkan kebaikan. Tergantung kita gerakkan untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Lisan misalnya, lisan ini bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk kejelekan. Misalnya kalau kita gunakan untuk kejelekan, kayak misui wong, ngerasani wong, atau menyebarkan fitnah, sehingga dari lisan ini bisa terjadi permusuhan. Atau lisan kita ini kita gunakan untuk berzikir, beristighfar, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemunkaran. Itu tergantung kepada diri kita. Tentu orang yang beriman akan menjadikan setiap anggota tubuhnya ini kalau bisa yang mendatangkan pahala kebaikan, bukan malah menjadi beban dosa kita nanti di akhirat. Ini cara meneng-meneng maca istighfar. Ini kan nggih manfaatnya luar biasa. Ibu-ibu kali masak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi panganane mari, istighfare oleh 1000. Wah, itu kan hebat nih. Ketimbangane mbek ngrungokno lagu Korea. Mosok goreng tempe mbek joget-joget ngoten niku. Kan nggih eman-eman. Artinya setiap organ tubuh kita ini sebenarnya bisa berpotensi mendatangkan dan meraup banyak kebaikan. Kali ngenteni mesin cuci diputer, Robbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana. Tapi betul usah bengok-bengok. Robbana dolamna anfusana, jari tanggane diinceng opo yo. Ya. Artinya ini kesempatan sebenarnya kita itu dalam hidup di dunia ini. Jadi ketika tadi pagi kita itu masih diberi kesempatan untuk bangun. Coba kita perhatikan apa tuntunan Rasulullah. Kita baca alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu berarti kula kalian jenengan masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini. Untuk yang pertama, memperbanyak amal salih. Yang kedua, memperbanyak tobat kepada Allah. Nah, niki hanya itu aja. Lek cara urusan-urusan dunia, insyaallah selagi kita masih mau berikhtiar, Allah akan menjamin itu. Tapi yang penting itu akhirat kita itu Bapak Ibu. Karena kampung kita yang sebenarnya adalah kampung akhirat. Nah, dalam satu hadis, satu ketika sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani anil amalin." Tunjukkan kepada aku akan satu amalan yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar. Ini pertanyaannya hebat sekali nih. Sahabat ini lek ten Kanjeng Nabi niku sing ditangen-tangen niku urusan-urusan sing dahsyat. Tidak pernah tanya urusan-urusan dunia, jarang. Kados niki, pertanyaannya kan singkat tapi luar biasa. Ya Rasulullah, dullani anil amalin. Ya. Tunjukkan kepada aku satu perbuatan, satu amalan yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar, yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Sehingga Rasulullah terkagum-kagum itu. Hada syai'un adzim. Sing mok takokne perkara sing hebat banget. Itu. Kemudian Nabi menjawab pertanyaan Mu'adz tadi. Yang pertama, anta budallah wala tusyriku bihi syai'a. Jadi kalau kita ingin dimasukkan dalam surga, dijauhkan dari neraka, yang pertama anta budallaha wala tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan sekali-kali engkau mensekutukan dengan apapun dan dengan siapapun.
baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Jangan sekali-kali kita berlaku syirik. Ini resep dari Kanjeng Nabi. Lebih-lebih kita yang hidup di Jawa ini ya, banyak sekali tradisi-tradisi nenek moyang kita yang kadang-kadang itu masih diugemi, padahal secara akidah itu bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh bersih desa misalnya, sesajen misalnya. Kalau seperti itu jangan harap yudhilunil jannah, dimasukkan ke dalam surga. Jadi kita harus betul-betul beribadah kepada Allah dengan murni, semurni-murninya tauhid. Dan itu Bapak Ibu akan menghasilkan kekuatan yang besar dalam hidup kita. Kalau kita itu sudah betul-betul memurnikan tauhid kita. Nah, ini bulan Agustus. Kemarin saya sampaikan di Masjid Nur Hidayah itu. Bangsa kita merdeka ini karena tauhidnya para pahlawan kita itu mantap. Indonesia merdeka ini sanes hadiah Belanda loh, bukan pemberian Jepang. Perjuangan yang luar biasa. Maka di dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 45, para pendiri bangsa dengan jujur mengatakan bahwa bangsa kita ini merdeka karena atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Jadi kemerdekaan ini atas berkat rahmat Allah. Lek boten rahmate Gusti Allah, mana mungkin, Pak? Lah wong bambu runcing musuh tank niku lho. Sapa sing jago bambu runcing? Ndak ada. Tepil musuh brand niku lho. Sik golek puru-puru wis gitu. Brand pesawat tempurnya penjajah Belanda itu juga berkeliaran, tetapi kok bisa jatuh hanya dengan tepil. Ini yang dimaksud dengan atas berkat rahmat Allah. Maka kemerdekaan bangsa ini harus kita syukuri dengan benar, Pak. Bukan disyukuri tapi dikufuri saat ini. Contoh-contoh memperingati kemerdekaan karnaval. Karnaval ini mboten salah, terus gak sembahyang asar ini. Macak Sunan Kalijaga gawe serban gawe jubah gak sembahyang asar. Ini jenenge Sunan Jogokali ini. Eman-eman kalau sudah diberi kemerdekaan seperti ini kemudian kita kufuri dengan perilaku-perilaku yang mendatangkan kemurkaan Allah. Sing delok wis sing didelok niku padha gak sembahyang asar. Bahkan mulai zuhur wis ndek embong niku. Insya Allah jamaah mriki teman-teman sing delok karnaval insya Allah. Nggih delok pokoke asar mulai. Bukan pawainya itu yang jadi masalah, tetapi meninggalkan sholatnya itu loh. Wong bangsa kita ini merdeka dengan sholat 5 waktu kok. Bung Tomo niku lho, tokoh 10 November dengan jujur mengatakan andai kata saya tidak mengenal kalimat takbir, saya nggak tahu dengan apa saya membakar semangat arek-arek Surabaya untuk berjuang melawan penjajah. Jadi Bung Tomo itu membakar semangat arek Surabaya bukan dengan horas, rawi-rawi rantos, bukan, tetapi dengan takbir. Allahu Akbar. Yang dengan itulah kemudian Allah Ta'ala menurunkan pertolongannya. Jadi pesawat tempurnya penjajah itu ditepil ini isoroto, Pak. Isoroto. Tapi niku tepil gak sembarang tepil. Lek sing tepil arek saniki gak iso. Karena ada kekuatan yang dahsyat. Betul loh, Pak. Bangsa kita ini merdeka itu perjuangannya luar biasa. Yang perjuangan lahiriah, ya perjuangan batiniahnya. Panglima Sudirman itu tidak pernah melewatkan tahajud dalam gerilyanya itu. Selalu mencari tempat yang dekat dengan sumber air yang mengalir. Disitulah beliau itu tahajud. Disitulah beliau munajat kepada Allah.
kok saiki macak Diponegoro numpak jaran gak sembahyang asar. Wis. Jadi ini yang disindir oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran itu, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau saja sekiranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah Ta'ala itu menjanjikan la fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ard. Aku akan turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Tetapi sayangnya walakin kadzabu, mereka banyak yang ingkar. Maka akhirnya keberkahan itu dicabut oleh Allah Ta'ala. Indonesia ini sebenarnya negara yang kaya. Tidak mungkin melarat Pak Indonesia ini. Coba di Indonesia ini apa yang tidak ada? Tambang itu mulai minyak, bumi, gas, kekayaan lautnya, kekayaan hutannya, bahkan gunung itu loh, gunung emas Indonesia ini. Gunung emas, Freeport itu ada lagi di Nusa Tenggara itu barusan ditemukan gunung emas yang kualitas emasnya itu lebih bagus dari Freeport. Jadi kalau itu dikelola dengan benar, maka mustahil Indonesia ini miskin. Ya lek perkara kenapa ekonomi tidak sama itu sunatullah, tetapi tidak sampai seperti ini, Pak. Utang luar negerinya triliunan. Ya tidak tahu, berarti ini ada departemen penggeragasan yang terus mengelola ini untuk pribadinya. Ini buat ngarani sapa-sapa nih. Ini kenyataan yang bicara. Mestinya dengan merdeka 1945 itu loh kita merdeka, Pak. Bersamaan dengan itu Jepang hancur karena bom di Hiroshima dan Nagasaki. Sekarang kita jauh tertinggal oleh Jepang. Di Jepang, arek cilik-cilik ini SD wis iso gawe robot. Gawe robot sing mlaku niku. Indonesia yang melipat gitu gawe pesawat sing gitu. Jauh tertinggal di sana. Termasuk nopo karakter orangnya. Ini boten kalau negara liya, tapi kenyataan begitu di Jepang itu, Pak. 5:30 tak nggih waktu niki. Disambung mulan ngarep mawon. Cek penasaran. Yang proses di Jepang itu mawon. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal dan rezeki yang barokah, dan akhirnya kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari, ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minna wa wafatun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.